kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji ayat yang pertama dari surat At-Takwir. Apa bunyinya? Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung, dipadamkan, digabungkan, dilemparkan. Matahari tempatnya di mana? Matahari tempatnya di mana? Di langit. Setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang sebuah peristiwa di langit, yaitu digulungnya matahari, dipadamkannya matahari, dan digabungkannya matahari dengan bulan, serta dilemparkannya matahari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua kembali menjelaskan peristiwa di langit juga. Di ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujum, apabila bintang-bintang. Nujum artinya apa? Bintang-bintang. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan.
Napa? Berjatuhan. Jadi setelah Allah membahas tentang matahari, maka Allah membahas tentang bintang. Kenapa demikian? Karena matahari adalah salah satu dari bintang. Dikhawatirkan muncul persepsi bahwa yang musnah cuma matahari saja. Padahal di langit sana ada benda-benda lain selain matahari. Dan benda-benda lain selain matahari itu jumlahnya jutaan, ratusan miliar. Ratusan miliar. Seandainya yang segede matahari saja sirna, hancur, musnah, apalagi yang kecil-kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam ayat yang kedua. Wa idzan nujumun kadarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana mencekamnya suasana saat itu. Kalau ada meteor jatuh saja, sudah nopo? Rame. Orang-orang pada ketakutan. Berapa yang jatuh? 1. Nanti di hari kiamat yang jatuh semuanya. Coba bayangkan ratusan miliar jatuh dari atas. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu. Maka wajar seandainya hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan. Dan bintang-bintang tadi ketika berjatuhan, maka sejatinya mereka berjatuhan karena mendapatkan perintah dari Allah. Sebagaimana sebelumnya, semenjak diciptakan, hingga ribuan tahun sampai hari kiamat, bintang itu beredar, berjalan, bergerak di dalam orbit yang sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan kecepatan yang presisi. Tidak berubah sedikit pun. Nurut sama Allah. Begitu datang hari kiamat, bintang pun juga nurut sama Allah untuk keluar dari orbit itu dan berjatuhan. Begitulah seharusnya makhluk bersikap kepada Khaliq. Khaliq ini sinten? Pencipta. Siapa pencipta? Allah. Jadi kalau sama Allah itu patuh tanpa syarat. Apa? Patuh tanpa syarat. Berarti enggak pakai tapi. Tanpa syarat itu berarti enggak pakai tapi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Siapa yang nyuruh? Allah. Jawabnya berdua. Tapi nek orang nganggo bunga, orang nganggo bank, orang nganggo riba, terus usahane kepriwe? Nurut tanpa tapi. Subuh disuruh kemana? Ke masjid. Begitu dengar azan, arep mangkat, tapi
Atis. Ya. Tidak boleh. Taat sama Allah Azza wa Jalla mutlak. Taat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak. Taat sama ulama dan umara relatif. Saya ulangi. Taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasulullah SAW mutlak. Taat kepada ulama dan umara relatif. Tergantung. Tergantung apa Ustaz? Mereka nyuruh benar apa salah? Kenapa taat kepada Allah dan Rasulnya harus mutlak? Karena tidak mungkin mereka nyuruh yang salah. Mungkin Allah nyuruh yang keliru? Tidak mungkin. Allah dan Rasulnya SAW nyuruh yang buruk-buruk? Mungkin? Tidak mungkin. Kalau penguasa mungkin nggak nyuruh yang buruk? Mungkin. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha. Taatilah Allah. Satu. Wa ati'ur rasula. Dan taatilah Rasulullah SAW. Berapa ini? 2. Yang ketiga. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri. Ulil amri, banyak ulama menafsirkan ulama dan umara. Ulama dan penguasa. Yang perlu kita cermati adalah ketika Allah nyuruh kita untuk taat kepadanya, Allah ucapkan ati'u. Artinya apa ati'u? Taati. Begitu Allah nyuruh untuk taat kepada Rasul, ulangi lagi, diulangi sama Allah, wa ati'ur Rasul. Dan taatilah Rasul. Diulangi kata taatilah. Tapi begitu kita disuruh untuk mentaati ulil amri, maka Allah hanya mengatakan wa ulil amri minkum. Enggak diulangi kata apa? Ati'u, taatilah. Apa pelajaran yang diambil? Tadi yang saya sampaikan. Taat kepada Allah apa? Mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Taat kepada ulil amri relatif. Tergantung. Apakah mereka memerintahkan yang baik, maka harus taat. Kalau mereka memerintahkan yang enggak baik, enggak boleh taat. Contoh yang baik apa? Masa pemerintah orang apik kek? Contoh yang baik apa? Helm. Ya. Sing simple-simple baik. Ya. Ya pada nggak helm orang mau. Pakai alhamdulillah. Gua mentang-mentang Arab ngaji, cukup Ustaz nggak peci baik. Enggak, ya tetap pakai apa? Helm. Baik. Untuk apa? Keselamatan. Ustaz, saya nggak pakai helm, pakai peci, kenapa? Menumpak mobil. Oke, pakai seatbelt nggak? Pakai apa? Sabuk pengaman enggak? Pakai enggak? Nanti kisah pada ngomong mobil. Ngemburi Ustaz orang nasabuk kisah ngarep maksudnya. Pakai perintah dari ulil amri. Dan itu perintah yang baik.
Yang nggak baik misalnya apa? Misalnya nih, jenengan disuruh ndak boleh sholat padane. Ya. Manut, manut mboten. Some. Ya. Ndak boleh taat. Kenapa? Karena menyelisih perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kepatuhan bintang-bintang kepada Allah, mulai dari hari diciptakan sampai hari dimusnahkan, pelajarannya adalah kita juga makhluk seperti bintang. Maka sebagaimana bintang nurut sama Allah, kita manusia pun juga harus nurut sama Allah. Karena yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Dan yang dilarang oleh Allah pasti buruk dan membahayakan kita. Yakin, hakul yakin. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kata Allah, di antara tugasnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang baik-baik sama Allah dan Rasulnya dihalalkan. Yang buruk-buruk sama Allah dan Rasulnya diharamkan. Maka yakinlah seyakin-yakinnya. Kalau sesuatu diharamkan oleh Allah pasti bahaya. Contohnya judol. Nah, orang online Ustaz pada bahaya. Ya. Lotre, enggak online ya? Atau online? Online atau enggak? Kok enggak pada jawab? Enggak tahu. Ya, soalnya yang jawab, lo jadi ngerti. Pasti bahaya. Bismillah. Oke. Apa tadi ayatnya? Wa idzan nujumun kadarat. Jadi kita katakan apabila bintang-bintang berjatuhan. Di antara makna ingkadarat adalah padam. Padam. Berarti salah satu maknanya apabila bintang-bintang dipadamkan. Dan makna itu disebutkan secara gamblang di dalam ayat yang lain. Tepatnya di dalam surat Al-Mursalat. Surat apa? Al-Mursalat. Ayat 8. Ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzan nujumu tumisat. Dan apabila bintang-bintang dihapus cahayanya. Dihapus cahayanya maksudnya apa? Dipadamkan. Coba jangan bayangkan. Siang-siang kita penerangannya pakai apa? Matahari. Matahari sama Allah dipadamkan. Malam-malam penerangan kita apa? Bulan dan bintang. Bintang dan bulan dipadamkan. PLN Ustaz, hancur kawit mian. Ya, hancur. Sudah. Pembangkit listriknya sudah apa? Sudah hancur. Jangan nanya listrik. Ya. Wong benda sebesar apa? Matahari saja sudah hancur. Maka saat itu apa yang terjadi dengan bumi? Gelap gulita. Gelap total. Pernah mati lampu? Pernah. Apa yang terjadi? Ya gelap lah, masa mikir. Begitu pet, langsung apa? Gelap. Apa yang terjadi ketika gelap? Bingung. Mau berjalan, Mbak, nabrak. Mau ngambil sesuatu, Mbak, keliru.
Arab jukut kopi malah oleh. Ya ora mungkin uyah mirip kalau kopi ora. Sing kaya kopi apa? Terigu ya. Maksudnya yang apa namanya? Ini loh yang kerasa di tangan itu loh. Ya lembut-lembutnya gitu loh. Ya kalau digini kan ya ketahuan dicium. Ya. Bingung kita ketika gelap. Dan kalau gelap kita jalan takut mbok nabrak tiang, mbok nabrak pintu, mbok nabrak dinding, mbok nabrak bocah. Nanti di hari kiamat gelap, segelap-gelapnya. Masih mending ketika mati lampu kita nyari lilin, nyari HP, nyari senter. Nanti di hari kiamat ketika gelap kita nyari apa? Sedangkan semua benda-benda yang tadi kita sebutkan semuanya sudah hancur. Maka saat itulah Allah Azza wa Jalla akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, engkau akan menyaksikan orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Cahaya mereka akan berada di depan dan samping kanan mereka. Cahaya itulah yang kemudian akan membimbing orang yang beriman. Kemana harus melangkah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Busyrakumul yawma jannat. Hari ini kalian mendapatkan kabar gembira. Kalian akan menuju kemana? Ke surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kalian akan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kesuksesan terbesar seorang manusia. Jadi capeknya kita ngaji hari ini. Capeknya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Itu tidak akan sia-sia. Tidak akan apa? Sia-sia. Karena Quran yang kita pelajari, inilah cahaya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji, itulah cahaya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat lain? Di surat An-Nisa ayat 174. Surat apa? An-Nisa ayat 174. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah turunkan kepada kalian wahai umat manusia nuran. Napa nuran? Cahaya. Mubinan, yang terang benderang. Apa cahaya yang Allah turunkan buat kita? Kata Imam At-Tabari, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cahaya. Berarti nek mati lampu golet. Golet center. Ustaz katanya Al-Quran itu cahaya. Bukan hanya cahaya. Nuron mubina. Cahaya yang sangat terang. Berarti kalau mati lampu nyari
Senter, udah dibilang senter dari tadi kok. Ya. Kok nanti? Al-Quran itu cahaya sekarang apa nanti? Sekarang dan nanti. Tapi yang dimaksud dengan cahaya ini adalah cahaya yang sifatnya maknawi. Maksudnya cahaya atau Al-Quran inilah yang akan membimbing kita di dunia. Sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Sehingga kita tahu dengan Al-Quran ini mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat, mana ibadah. Dengan apa? Al-Quran. Inilah cahaya kita di dunia. Makanya jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan, "Go ngapa sih nau Quran, go ngapa wong cahaya kok go ngapa?" Ngapain Ustaz? Kan kita sudah punya apa? Akal. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Enggak cukup. Kalau boleh diibaratkan akal itu seperti mata. Mata bisa melihat kalau ada cahaya. Dan cahaya itu adalah Al-Quran. Berarti akal perlu atau tidak? Perlu. Tapi nggak cukup. Akal tok nggak cukup. Akal ini harus dibimbing dengan Al-Quran. Kalau enggak, nanti kerjaannya ngakali. Apa? Ngakali. Ya. Karena nggak dibimbing sama Al-Quran. Al-Quran cahaya. Di mana? Di dunia. Termasuk di mana? Di akhirat. Makanya orang-orang yang beriman itulah yang mendapatkan cahaya di hari kiamat. Kenapa? Karena di dunianya dia setia dengan Al-Quran. Iya Ustaz, setia Al-Quran. Tapi kan antara kita sama para ulama kita kayaknya orang anak apa-apa nih Ustaz. Iya, memang beda-beda. Penguasaan kita terhadap Al-Quran, kerajinan kita untuk baca Quran, memang beda-beda. Hari ini jenengan sudah berapa juz? Kok sepi? Apa takut riya? Jenengan tuh nggak jawab itu ada dua kemungkinan loh. Kemungkinan pertama jenengan sudah membaca berjus-jus. Cuman nggak jawab, mbok apa mau? Ria. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, orang jawab mergane orang maca. Dan jenengan yang mana? Oh, mbok ria maning. Ya wis lah. Emang beda-beda. Kerajinan orang membaca Al-Quran antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya beda-beda. Seberapa dia mengamalkan ayat Quran antara mukmin yang satu dengan mukmin yang memang beda-beda. Makanya nanti di hari kiamat cahayanya juga beda-beda. Sama-sama punya cahaya tapi beda. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada orang yang beriman punya cahaya sebesar gunung. Coba bayangkan. Lampu sebesar apa? Gunung. Pirang watt gue. Ya. Berarti yang menikmati cahaya itu enggak cuma dia tok. Mungkin yang seperti itu mungkin para nabi, para rasul mungkin ya. Dan kata beliau, ada orang yang cahayanya sebesar pohon kurma.
Pohon apa? Kurma. Tahu weruh pohon kurma? Ya wis kelapa, ngerti kelapa? Ya kira-kira segitu tuh. Terang atau tidak? Terang, masih terang. Ya. Dan kata beliau, ada pula yang cahayanya seperti seorang yang sedang berdiri. Wong lagi janggleng. Berarti lebih apa? Lebih kecil lagi. Sebesar apa? Gunung. Sebesar batang kurma. Sebesar orang lagi berdiri. Dan kata beliau, ada yang cahayanya di jempol. Seapa? Jempol. Itu pun kadang nyala, kadang mati. Kira-kira kalau kalian jenengan sing pundi niku? Ya tergantung. Maca Quran sedina praine seminggu, gue jen kayaknya patpet gue jen. Maka semangat kita hari ini untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, tidak akan musbur, tidak akan sia-sia, akan kita nikmati. Bukan hanya di mana? Di dunia, tapi juga sampai di akhir. Oke. Pelajaran yang kita ambil juga, Allah kan mengatakan bintang itu cahayanya apa? Padam. Terus juga semuanya berjatuhan. Kalau berjatuhan berarti hancur atau tidak? Hancur. Fakta ini menunjukkan betapa sesatnya orang yang menyembah bintang. Orang yang percaya dengan Sagittarius, terus apa maning? Gemini, Leo, jenengan bintangnya apa? Sekemutan. Hari ini asmara. Ya. Terus apa maning? Keuangan. Terus kesehatan. Si pada maca kayak gue. La ilaha illallah. Oh masih ingat. Ya. Biyen zaman jahiliyah ya. Tidak boleh yang gitu-gitu. Bintang itu melindungi dirinya saja nggak bisa. Buktinya apa? Hancur. Mana mungkin nasib kita gantungkan kepada sesuatu yang akan hancur. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, setelah sholat subuh bersama para sahabatnya dan malam itu hujan, subuhnya sudah apa? Sudah reda. Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh menghadap kepada para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai para sahabatku, tahukah di antara kalian, siapa di antara kalian yang tahu barusan Allah berfirman apa? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau kita katakan wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu barusan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, barusan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini, kata Allah, ada hambaku yang beriman dan ada hambaku yang kafir. Pagi ini ada yang apa?
beriman dan ada yang kafir. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir? Perhatikan baik-baik. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Barang siapa yang mengatakan hari ini kita mendapatkan hujan berkat rahmat dan karunia dari Allah, maka inilah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Jadi yang beriman adalah yang mengatakan turun hujan ini berkat apa? Rahmat dari Allah. Nah, terus yang kafir siapa? Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Dan barang siapa yang mengatakan hujan ini turun karena bintang A atau bintang B, maka sungguh dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Jangan mau beriman kepada Allah, napa beriman kepada bintang? Beriman kepada Allah. Maka jangan lagi-lagi tertarik buka horoskop, ya. Petung bintang, ya. Siapa lagi ya? Istilahnya apa lagi itu? Ya, udah tinggalkan itu semua. Kita punya sinten? Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan panduan kepada kita berupa apa? Al-Qur'an. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.